Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini bakal sekali lagi ngebahas film Indonesia ya, yang baru aja tayang di bioskop. Dan ini adalah film pertama dari sekian banyak film yang kayaknya bakalan dirilis sama Hanung Bramantyo tahun ini, yaitu yang berjudul Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Asik, judulnya ini terasa sangat mungkin relatable mungkin buat sebagian orang ya. Tapi BTW tadi gue bilang ini adalah film pertama dari sekian banyak filmnya Hanung tahun ini ya. Berapa tepatnya film Hanung di tahun 2025? Kalau pastinya mungkin belum tahu gue. Masih harus menunggu kabar-kabar yang lain, tapi bisa jadi tahun ini Hanung itu ngerilis 5 film. Ada kemungkinan, sangat-sangat mungkin ada 5 film yang dirilis Hanung tahun ini. 1 ini Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. 2 itu Rahasia Rasa yang tayang minggu ini, alias 2 film itu dirilis secara beruntun dalam 2 minggu. Terus ada Latahzan yang tayang tanggal 28 Mei ya kalau nggak salah. Terus ada Gowo Japanese Kama Sutra itu tayang duluan di Rotterdam International Film Festival. Kalau di bioskop komersil gue nggak tahu, cuman bisa jadi sebelum tayang di komersil dia tayang dulu di beberapa festival lokal kayak JWC, JFF, JAV. Terus yang terakhir ini sebenarnya yang gue belum terlalu tahu update-nya, yaitu The Hole. Ini film noir yang nyeritain soal cerita lubang buaya dulu. Syutingnya udah kelar, jadi sangat bisa kalau mau tayang tahun ini, who knows. Menariknya adalah dari 5 film itu buat gue semuanya menarik. Mungkin lo akan ngomong, wah tapi Latahzan kayaknya film gitu-gitu aja. Jangan salah guys, Hanung itu orang yang bikin Ipar Adalah Maut. Ipar bagus, ini Latahzan sama nih. Sama-sama MD, sama-sama dari cerita viral juga ya kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Sama-sama soal perselingkuhan. Anjir, ini tahunnya Hanung ini kayaknya nih 2025 kalau semuanya berjalan lancar ya. Dia bisa ngerilis 5 film yang semuanya beda-beda dan bisa jadi semuanya bagus. Tapi itu obrolan nanti, masih panjang banget ya. Karena kita juga nggak tahu akhirnya berapa film yang tayang di tahun ini. Jadi sekarang balik dulu lagi ke Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Ini BTW diadaptasi ya dari novel berjudul sama bikinannya Putu Tea. Dan buat gue ini film yang kerasa familiar banget. Familiar di sini bukan gue maksud klise ya. Gue bilang familiar itu karena dekat. Dia itu punya kedekatan cerita yang mungkin bakal bikin banyak penonton ngerasa relate. Bisa kita sendiri yang pernah ngalamin, atau kita pernah ngelihat itu di orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita, pasangan kita mungkin. Karena gini, kayaknya sih banyak dari lu, gue juga pernah ya, banyak dari kita itu mungkin pernah memakai kalimat tunggu waktu yang tepat kan pada saat ditanyain soal hal apapun. Misal hal paling klise ya dulu, misalkan soal nikah gitu. Kapan lu mau nikah? Ya tunggu waktu yang tepat lah. Atau hal apa lagi misalnya, kapan lu mau kalau kuliah nih, mau ngerjain skripsi, kapan lu mau niat lagi kuliahnya? Ya tunggu waktu yang tepat. Itu kalimat yang sering banget dipakai. Gue jujur pernah pakai kalimat itu juga, dan gue yakin banyak dari lu pernah pakai juga. Cuman begitu kita ditanya, tapi kapan waktu yang tepat itu, kita nggak bisa jawab. Karakter utama di film ini melakukan hal itu, memakai kalimat sakti tunggu waktu yang tepat kalau misalkan dia ditanya soal banyak hal. Jadi protagonisnya itu bernama Daku. Anjir, ini kayaknya nama yang dipakai untuk menegaskan ya kalau film ini, karakter ini adalah sesuatu yang sangat personal buat pembuatnya ya, buat si Putut ya. Karena namanya Daku, kayak seolah adalah diriku sendiri kan. Mungkin ini karya yang personal buat dia, dan biar itu ya kerasa dekat juga buat penonton filmnya, buat pembaca novelnya, kayak seolah-olah tuh melihat diri sendiri kan. Melihat Daku, melihat aku sendiri di layar atau di novelnya. Nah jadi si Daku ini dulu pernah menangin Sayembara DKJ, Dewan Kesenian Jakarta novelnya. Tapi dia sekarang malah cuma nulis novel pesanan. Semua itu dilakuin sama si Daku soalnya dia itu takut, serba takut dalam menjalani hidup dia. Dia takut bukunya nggak laku kalau misalkan idealis. Dia juga takut pas pacarnya yang namanya Nadia itu ngajak buat ketemu sama bapaknya. Dia takut didorong buat cepet-cepet nikah. Pokoknya si Daku ini serba takut lah. Sampai akhirnya dia putus sama si Nadia. Terus dia sempat dekat sama cewek-cewek lain kayak si Anya lah yang mandiri. Terus ada Sarah, dokter dari Malaysia. Itu mampir ke hidupnya si Daku. But still, di semua hubungan itu Daku selalu terganjal sama ketakutan dia. Dan kayak tadi gue bilang, selalu dia pakai kalimat sakti, tunggu waktu yang tepat. Nah tapi sebelum ngomongin Daku, kita ngomongin ini dulu deh.
Jogja. Settingnya kan di Jogja ini ya. Dan buat gue nggak ada sineas lain di Indonesia so far sampai saat ini yang lebih paham soal Jogja daripada Hanung. Contoh gini deh, kalau misalkan lu nonton film-film lain, ya yang paling klise mereka akan ngebawa ke landmark-landmark, misalkan Tugu atau Malioboro atau apa stasiun misalkan ya. Atau kalau mau yang lebih beda, biasanya ngebawa ke kafe-kafe lucu. Itu sering banget terjadi loh. Itu kafe-kafe lucu di Jogja itu dijadiin tempat syuting, dijadiin lokasi. Nah di sini Hanung enggak. Lu perhatiin pada saat si Daku itu nongkrong sama temen-temennya, yang BTW itu jadi kesempatan buat nampilin cameo banyak itu ya, sosok besar di dunia literasi. Ada Agus Nur, ada Agus Magelangan, Butet Kertarajasa juga ada di situ. Nah, mereka tuh nongkrong bukan di kafe modern Instagramable atau sekarang mungkin TikTokable ya, gue nggak tahu. Kan biasanya itu yang dijual. Ini kafe lucu buat foto-foto. Nah, nongkrongnya bukan di situ. Nongkrongnya di kafe yang apa istilahnya ya? Yang lebih sederhana, yang itu bisa nangkep nuansa kalau di Jogja istilahnya tuh gayeng, kegayengan karakter-karakternya. Ya udah mereka duduk sambil minum-minum, ngopi, ngebir, sambil ngerokok, ketawa ke TV. Nah, di kafe yang simple banget. Nah, itu baru Jogja. Enggak kemudian di kafe-kafe lucu. Kalau di kafe-kafe lucu itu enggak gayeng sih. Itu yang datengin biasanya ya adalah mahasiswa kelas menengah ke atas atau mahasiswa dari Jakarta let's say. Kalau yang ditampilin sama Hanung di sini adalah sesuatu yang lebih lokal, yang lebih gayeng. Enggak kemudian harus tempat-tempat yang murahan gitu, enggak. Tapi ini sesuatu yang hangat lah. Hanung bisa nangkep itu. Mungkin selain Hanung yang paling bisa munculin kesan serupa Fajar sih, Fajar Nugros. Ya dua orang inilah paling jago untuk nangkep vibe Jogja yang sesungguhnya itu seperti apa. Tapi di sisi lain gue lihat Hanung di sini sama penulis naskahnya Haki Ahmad itu juga paham gimana Jogja yang kita tahu itu nyaman banget ya. Orang tuh sangat nyaman di Jogja. Gue nyaman di Jogja. Makanya banyak juga orang-orang yang udah keluar dari Jogja balik lagi ke sini kangen dan lain-lain. Di sini Hanung paham Jogja itu nyaman, tapi saking nyamannya dia bisa jadi pisau bermata dua buat orang-orang yang tinggal di situ. Kalau lu pengen cari hidup damai, slow living, santai, Jogja tempat yang tepat. Tapi perasaan damai itu juga bisa bikin orang-orangnya terlena. Kalau orang di Jakarta itu mungkin wah lu harus tough agar lu tidak hancur dimakan kerasnya ibu kota. Nah kalau di Jogja nih lu harus fokus. Karena kalau lu nggak fokus, lu terlena, lu lupa sama tujuan lu akan stuck di situ-situ aja. Daku juga sama, jangankan deh ngomongin tanggung jawab besar kayak kapan mau nikahin pacar lu. Buat hal kecil kayak bangun pagi aja Daku nggak bisa di sini. Udah janjian sama si cewek, oke besok ya kita ketemu jam 8 pagi. Wah itu udah 8 pagi, akhirnya kesiangan. Wah itu udah mahasiswa atau orang freelancean Jogja banget tuh, nggak bisa bangun pagi. Jadi kayak Daku atau kita orang-orang yang pernah terbuai terlena sama Jogja itu ngerasa kalau gue nggak pengen hidup terkekang, gue pengennya bebas dan gue nggak pengen repot memikirkan wah ini masa depan gimana. Nggak, gue hidup untuk sekarang, gue hidup untuk now. Makanya pada saat muncul pertanyaan dari si Anya, si Karissa Peruset yang mainin, kira-kira kamu melihat dirimu 5 tahun ke depan tuh di mana? Daku yang nggak bisa jawab karena yang dia pikirinnya udah right here, right now. Nggak mau repot-repot mikir ke depannya gimana, terlalu pusing. Pengennya udah santai aja lah, slow aja, hidup bebas aja. Nah yang sebenarnya dimaksud hidup bebas sama si Daku dan mungkin juga buat orang-orang lain yang juga tinggal di Jogja kayak gua dulu juga, itu sebenarnya bukan bebas, tapi gua nggak mau pusing. Gua nggak mau diserai tanggung jawab yang membuat gua tuh banyak pikiran. Nah makanya kalimat sakti tadi ya, tunggu waktu yang tepat, itu bisa jadi bukan karena Daku emang pengen nunggu waktu yang tepat, tapi itu cara dia buat lari biar nggak dapet tanggung jawab, biar nggak kepikiran ini itu. Daku emang karakter yang sering lari sih, kalau ada masalah dia pergi. Nah salah satu destinasi yang dia tuju untuk lari adalah rumah orang tuanya yang ada di Rembang. Nah ini menarik nih, setiap si Daku itu pulang kampung, rasio filmnya beda. Dari yang tadinya normal, setiap dia pulang ke Rembang jadi sempit tuh, jadi kayaknya 4:3 deh, 4:3 yang kotak, lebih sempit, lebih apa sih istilahnya tuh, wah kayak mengurung. Nah Hanung tuh kayak berusaha menggambarkan kalau si Daku ini setiap dia pulang ke rumah itu dia kayak mengurung diri dalam sangkar dia. Bahkan dia sempat ngomong kayaknya, atau kak temennya, gue lupa pastinya siapa yang ngomong, tapi setiap dia pulang ke Rembang, Daku pulang ke Rembang itu kayak dia masuk ke dalam sangkar yang dia bikin sendiri, tapi ya dia pengen mengurung diri tuh, makanya rasionya tuh menyempit set gitu. Kita bisa ngerasain gimana di rumah Daku itu kayak mengurung diri, dan di saat bersamaan gambarnya jadi cakep. Memang gue lebih suka juga gambar-gambar dari rasio yang kotak kayak gitu sih. Dan yang gue suka dari presentasi filmnya adalah dia itu bisa kadang kerasa menyakitkan banget.
Apalagi pas, ya gua nggak akan reveal tapi nanti ada sebuah tragedi lah. Wow, itu menyakitkan banget. Itu aduh apa ya, heartbreaking, sangat-sangat heartbreaking. Tapi di sisi lain dia juga bisa kerasa lucu, dan itu bisa diseimbangkan sama Hanu. Nggak kemudian komedi sama dramanya yang serius, yang heartbreaking itu kejar-kejaran gitu, nggak. Komedinya soalnya lucu dan natural, nggak yang dipaksa masuk. Wah, ini waktunya ngelawak guys, ayo ngelawak. Dia lebih ke arah komedi yang natural, muncul dengan sendirinya. Satu-satunya nih buat gua yang agak ganjel di narasinya adalah ada kesan kalau film ini produk dari masa lalu. Dan emang bener sih, soalnya kan novel yang dijadiin materi adaptasi itu emang udah hampir 20 tahun kalau nggak salah umurnya. Jadi emang kerasa banget beberapa perspektifnya. Wah, ini perspektif yang lumayan jadul nih. Apalagi pada saat karakternya itu ngasih petuah, ngasih pesan-pesan secara verbal lah, itu sering kayak ini pola pikirnya lumayan jadul. Ada kemungkinan buat beberapa generasi sekarang kalau nonton ini akan ngerasa, ya ini mah pola pikir yang udah gak masuk di zaman sekarang. Kayak misal caranya memandang figur perempuan idaman, terus perspektif terkait alasan kenapa sih kita harus nikah dan lain sebagainya, tuh kayak simpelnya so yesterday lah. Cuman kalau gua ya itu kekurangan, tapi bukan kekurangan yang menghancurkan sih. Soalnya emang sebagus itu. This movie is so good. Hal-hal minor kayak tadi, hal-hal negatif kayak perspektif yang terlalu jadul itu bisa gua maafkan. Apalagi acting pemainnya, wih top guys. Acting pemainnya bagus-bagus di sini. Dewi Irawan sama Slamet Raharjo yang meranin orang tuanya Daku itu, gue suka banget sih hubungan mereka. Mereka tuh bisa membangun hubungan antara orang tua dan anak yang deket, yang gak kaku, yang kayak temen, kadang saling ngejekin, dan itu kerasa hangat. Terus si Reval Hadi juga bagus. I think this is the best acting in his career so far kayaknya ya. Soalnya dia bisa membawa ini loh, transformasi karakternya dari yang tadinya itu ogah-ogahan, slow, suka TP-TP tuh, godain cewek sana sini, sampai akhirnya dia jadi karakter yang terluka, karakter yang hancur. Itu transformasinya kerasa loh, pelan-pelan, gak yang kemudian dari yang tadinya slow langsung jeglek gitu, enggak. Dia bertransformasi pelan-pelan, dia ngerasa kayaknya ada yang salah sama hidup gua, sampai akhirnya terjadi sebuah tragedi yang tadi gue sempat mention ya, dan dia hancur. Aktris-aktrisnya juga oke, yang meranin pacar-pacarnya si Daku ya, Nadia Arina oke, Karissa Peruset as always kayak menghipnotis banget. Terus si Mira Filzah yang dari Malaysia juga bakal bikin lu ngerasa dia adalah sosok yang emang likable, sangat-sangat likable. Senyumnya, cara dia ngomong, semuanya bagus. Mereka bertiga bagus sampai di titik dimana lu akan ngerasa, anjir kalian bertiga kayaknya terlalu baik buat si Daku, karena Daku ini red flag anjing. Tapi ya itulah namanya proses. Ini proses orang karakter, seorang manusia. Si Daku dari yang tadinya mungkin red flag, tadinya itu nggak peduli sama masa depan dia, tadinya kayak selalu kabur, sampai akhirnya dia bisa jadi lebih baik. Kalau skor ya bisa gue kasih 7,5 dari 10. This is one of the best Indonesian movies tahun ini so far. Yang kalau misalkan tadi nggak ada masalah soal perspektif yang kayak udah kelewat zaman, mungkin bisa gue kasih 8 sih, tapi it's okay. Jadi silakan lu tonton kalau di kotak lu masih ada, karena ya layarnya juga nggak terlalu banyak, filmnya juga nggak rame-rame amat ya. Ini dibandingin film-film lain yang tayang minggu lalu, paling rame ini sih, but still ini nggak yang rame-rame amat. Jadi silahkan ditonton. Dan buat yang nonton bisa tulisin review kalian di kolom komentar, atau langsung juga ke scorefilm.com. Di situ sudah ada beberapa review yang masuk, silahkan tuliskan. Seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen join membership silahkan dicek. Ada keterangannya tiap tier itu punya benefit apa aja. And thank you so much buat yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti, La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu review-review berikutnya.